wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan kita akan membaca kitab Al-Arabiyah Linasyi'in, ya. Sambil kita menunggu ikhwah yang lain, kita akan murajaah sedikit dari pelajaran yang telah kita sampaikan, ya, pada pertemuan yang lalu. Kita akan buka dulu. Okay. Okay. Di sini ada beberapa latihan, ya. Sebenarnya sudah kita jawab, cuman kita ingin memanfaatkan waktu. Sepertinya latihan keempat ini belum kita jawab, ya. Di sini perintahnya rattib al-kalimati al-atiyati atau al-atiyata litusbiha jumlatan mufidatan, ya. Artinya apa? Susunlah kata-kata di bawah ini agar menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, di sini ada 3 pertanyaan, ya. Saya beri kesempatan kepada siapa yang akan menjawab nomor 1. Hanya menyusun saja, kata-katanya sudah ada. Ana, Ustaz. Oke. Tafadhali. Fatahat Fatimatu. Ya. Fatahat Fatimatu. Fatahat Fatimatu Nafizatu. Ya, an-nafizah ini sebagai apa? Nafizata. Ya. Boleh nggak gitu ya? Iya, iya. Fatahat, ya. Fatimatu an-nafizata li dakhala Samsun. Samsu. Litadkhala Samsu. Ya, litadkhula Samsu. Asyamsu. Ya, Jadi, okay. Fatahat Fatimatu an-nafizata litadkhula Samsu. Oke, barakallahu fiik, ya. 1, 2, ini 4, ini 5, ya. Ini jawaban yang sempurna. Jadi sebuah kalimat yang sempurna, yang pertama dibuka dengan kata kerja. Fatahat, membuka, karena Fatimah ini adalah perempuan, ya. Domirnya menjadi hiya, ya. Kalau huwa fataha, kalau hiya fatahat. Fatahat Fatimatu. Kenapa Fatimatu? Karena Fatimah ini fa'il, ya, yang membuka, pelaku, ya. Fatahat Fatimatu, apa yang dibuka, ya? An-nafizata. Kenapa dibaca fathah? Karena dia objek yang dibuka. Litadkhula, asalnya tidak ada lam, ya. Tadkhulu. Tetapi karena di sini ada lam ta'lil, tujuan Fatimah untuk membuka jendela itu agar apa? Litadkhula, karena ada lam. Ini yang asalnya dhammah menjadi fathah. Nah, ini insya Allah nanti ada babnya, ya. Sekarang hanya saya sampaikan secara global saja. Litadkhula, kalau
huruf lam masuk kepada fi'il mudhari, ya, maka dia akan merubah menjadi mansub. Fa'il, pelaku dari pekerjaan ini, ya. Yang masuk siapa? Matahari, maksudnya cahaya matahari, ya. Fatimah membuka jendela kamarnya di sini, ya. Fatimah membuka jendelanya agar sinar matahari masuk ke dalam kamarnya. Oke. Barakallahu fiik, ahsan. Kemudian yang kedua, silakan siapa yang akan menjawab? Saya Ustaz. Oke. Bu Widi dulu ya. Bu Widi silakan nomor 2. Nanti Bu Ella nomor 3. Ya'malu Sa'idun asyaya fil matbahi. Oke, ahsan. Ya'malu Sa'idun, ya. Kenapa Sa'idun? Karena dia pelaku, ya, yang melakukan, yang bekerja, yang membuat, ya. As-saya, kenapa as-saya? Karena objek, ya, yang dibuat, ya. Fi sebagai huruf jar, makanya dia dibaca setelahnya apa? Kasrah fil matbahi, majrur dengan huruf fi. Oke. Said membuat teh di dapur, ya. Said membuat teh di dapur. Oke, barakallahu fiik. Sekarang Bu Ella ya tadi. Silakan. Nomor 3. Fatimatu wado'at. Fatimatu ya. wado'at malabisa ya Ustaz. Malabisa fil hizanati. Oke. Hasan. Atau boleh kata kerjanya yang dikedepankan seperti nomor 1 tadi. Oh. Kata kerjanya berarti wado'at. Iya. Tapi ada wa-nya Ustaz ya? Oh. Iya memang. Kan asalnya wado'a. Wado'a. Tapi dia nanti ada namanya dalam istilah bahasa Arab itu huruf illah. Huruf illah itu huruf yang berpenyakit gitu. Karena dia tidak bisa adaptasi seperti huruf-huruf yang lainnya. Wado'a ini ketika dia menjadi huruf fi'il mudhari, wawunya hilang, berubah menjadi ya saja. Wado'a yada'u, ya. Karena hurufnya berpenyakit. Huruf yang punya penyakit atau illah itu adalah huruf wawu, huruf ya, dan huruf alif, ya. Nanti itu akan kita bahas. Wawu di sini adalah fa'ul fi'li, ya. Huruf fa dalam fi'il wado'a. Oke. Lanjut. Wado'at. Ya. Fatimatu. Ya. Malabisa. Ya. Fil hizanati. Oke. Wado'at Fatimatu al-malabisa fil khizanati, ya. Al-malabisa kedudukannya sebagai objek dan al-khizanati sebagai majrur yang dikasrahkan dengan huruf fi, ya. Nah, saya sampaikan pada semua nih, ya. Biasanya bahasa Arab yang paling resmi itu mengedepankan fiilnya dulu, ya. Fatahat Halo. Suara Ustaznya menghilang ya? Iya. Gangguan sinyal mungkin.
Iya ya. Biasanya yang dikedepankan adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah SAW qal gitu ya. Nah, ini untuk fi'il madi. Fi'il madi biasanya fi'ilnya dulu yang disebutkan baru. Nah, ini akan lebih resmi, akan lebih enak didengar ya dalam susunan bahasa Arab gitu. Jadi kalau bisa diutamakan tuh mengedepankan fi'ilnya dulu dalam kalimat fi'il madi. Jadi seperti tadi fatahat Fatimatu nafidata ya, atau yang terakhir apa tadi? Wadu'at ya. Wadu'at wadu'at Fatimatu al-malabisa ya, al-malabisa fil khizanati. Jadi mengedepankan dulu fi'il madi itu lebih baik dan lebih resmi. Oke. Barakallahu fikum. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Nah, kita akan lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Kemarin kita sudah membaca ini ya, atau belum? Belum ya, oke. Oke, baik. Belum. Insya Allah kita akan langsung buka pelajaran baru ya. Ini adalah Al-Wahdah Tamaniya wa Ishrun ya, pembahasan atau pokok bahasan ke-28 dari bab 82. Ini terbalik nomornya ya, 28 ke 82. Yang diberi judul oleh penulis Al-Am ya. Al-Am itu adalah paman. Paman ini dalam bahasa Arab adalah saudaranya, saudara laki-laki dari ayah. Ya. Saudara perempuannya ammah ya. Berbeda kalau dari ibu, khal dan khalah ya. Khal adalah om dari ibu ataupun saudaranya ibu. Khalah adalah saudarinya ibu. Nah, dalam bahasa Arab itu dibedakan antara om dari ayah dan dari ibu, berbeda istilahnya ya. Oke, kita akan langsung membaca di sini. Silakan yang akan membaca, silakan satu orang. Yang tadi belum. Abu Bambang mau membaca? Oh iya, oke. Baik. Bu Bambang izin menyimak aja, Ustaz. Bu Agita, silakan Bu Agita. Belum tersambung. Oke. Abu Agita, silakan. Iya. Al-ammu. Al-ummu ya Ustaz ini. Al-ummu. Ammuki sayazuna yaumal ahad. Al-bintu. Mata. Al-ummu alal asya. Alal asya. Alal asya. Iya. Hal tahduru usratuhu ma'ahu. Naam, zaujatuhu wa auladuhu. Ammi yuhibbud dajajah. Ya, Hasan. Wa zaujatu ammika tuhibbul fatiru.
Fatira ya. Ahad ya. Paman kamu, itu tadi om dari ayah, ya berarti adiknya ayah atau saudaranya ayah, akan mengunjungi kita pada hari Ahad ya. Kemudian anak perempuan tersebut bertanya kapan ya. Dia sudah tahu hari Minggu ya, hari Ahad. Tapi waktunya kapan? Alal asya ya. Jadi paman ini akan datang pada waktu makan malam ya. Asya ini makan malam ya. Bukan isya, kalau isya itu salat isya, tapi asya adalah waktu makan malam. Hal tahduru usratuhu ma'ahu ya. Lihat di sini. Oh, sebentar. Sebentar. Saya akan ya. Di sini lihat seperti yang tadi ya. Hal tahduru usratuhu ma'ahu. Lihat, ketika bertanya di sini pun mengedepankan fiilnya dulu. Tahduru ini adalah dari hadara ya. Kenapa memakai ta? Karena pelakunya adalah usrah ya. Hal tahduru usratuhu ma'ahu. Apakah keluarganya akan datang bersama paman ya. Jadi yang akan datang itu bersama keluarganya atau enggak gitu ya. Kata ibunya menjawab na'am zaujatuhu wa auladuhu ya. Ini penafsiran dari usrah, keluarga. Na'am ya, bersama istrinya dan anak-anaknya ya. Kemudian anak perempuannya berkata kepada sang ibu, ammi yuhibbud dajaja. Oh, pamanku sangat menyukai ayam ya. Sedangkan ibunya berkata wa zaujatuhu, dan istrinya ya, berarti tante gitu ya. Wa zaujatu ammiki ya. Kenapa menjadi ammi di sini? Karena zaujah adalah mudhaf dan ammi adalah mudhaf ilaih, kemudian bersambung dengan dhamir, yaitu kepada, kembali ki-nya itu adalah kepada bintu. Wa zaujatu ammiki tuhibbu al-fatira ya. Dan tantemu atau bibimu itu menyukai al-fatir ya. Fatir ini kalau di Saudi ataupun di Turki ya, ini seperti pizza terbuat dari roti ya, yang dipanggang. Roti, bukan roti yang memakai bahan pengembang, tapi roti yang seperti pizza ya, yang tipis seperti itu, disebutnya fatir ataupun fatirah. Tahu jamaknya fatair. Dan ini yang saya ketahui asalnya sebenarnya makanan ini adalah dari Turki. Seperti pizza itu kan dari Turki, cuman terkenalnya dari Italia itu, padahal aslinya dari Turki. Oke. Sedangkan bibimu ataupun tantemu menyukai al-fatir ya. Kemudian anak perempuannya menjawab lagi, sa'usa'iduki ya ummi fi amalil fatir. Kalau begitu saya akan membantumu hai ibu untuk membuatkan roti tadi atau pizza tadi. Wa i'dadil maidah, dan aku akan menyiapkan jamuan makan malam. Al-maidah itu kan jamuan ya, ataupun meja makan ya. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu wahai
anak perempuan Bu gitu ya. Nah, ini percakapan yang singkat sekali ya. Dan di sini yang saya lihat langsung bahwa di sini banyak sekali kata kerja yang menggunakan pelakunya adalah hiya. Seperti usrah. Usrah ini kan keluarga. Sebuah kata yang diakhiri dengan tak marbutah. Maka untuk kata kerjanya memakai tahduru karena domirnya adalah hiya. Kemudian zaujatu ammiki tuhibbu. Berarti kan tante ini adalah hiya. Kemudian ini ya, kita melatih untuk membedakan ataupun merubah fa'il dengan domirnya secara langsung. Nah, kita akan praktekkan sekarang beberapa latihan ya. Dan yang contohnya sudah terdapat dalam percakapan tadi. Yang pertama adalah hawil kama fil amsila mustakhdiman ad-dhamir. Jadi rubahlah seperti contoh-contoh berikut ya dengan menggunakan dhamir. Merubah dengan memakai dhamir. Di sini kita lihat sa'usaidu. Di sini ada dalam kurung at-talibah. Talibah ini kalau kita ganti dengan domir atau kata ganti, domirnya apa? Hiya, ya. Hiya. Hiya, tapi sekarang diganti dengan domir mutasil, domir yang bersambung. Berarti hiya itu adalah ha. Kalau huwa kan, ini domirnya munfasil, yang terpisah dari tidak bersambung gitu ya. Huwa menjadi hu atau hi. Anta menjadi ka. Ya, anti menjadi ki. Nah, ini diperintahkan untuk merubah ya. Di sini adalah maf'ul bih. Objek. Jadi sa'usaidu talibata. Saya akan membantu. Usaid itu adalah membantu ya. Sa'ada yusaidu. Sa'ada yusaidu. Karena ana menjadi usaidu. Adapun sa-nya di sini hanya tambahan saja mempertegas bahwa ini akan dilakukan ya. Kemudian sanusyahidu. Nusyahidu itu kan kemarin syahada yusyahidu, menyaksikan atau mengunjungi. Sa-nya tambahan saja berarti sanusyahidu, kami akan mengunjungi al-ma'rad adalah pameran. Antaziru, menunggu. Anta, saya akan menunggumu. Anta berubah menjadi ka, ya. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Ya. Kita akan mulai dari tadi buat kita sudah ya. Sekarang Bu Ella, silakan Bu Ella. Sa'arsumu surah. Ya. Sa'arsumuha. Ya, sa'arsumuha ya. Jadi sudah dipahami bahwa surah ini adalah muannas, kemudian domirnya adalah hiya dan domir mutasilnya adalah ha ya. Oke, setelah Bu Ella silahkan Pak Fahmi Siregar mau langsung menjawab. Baik Ustadz. Oke, tafadhol. Sa'ashtaril qalamu. Sa'ashtari apa? Sa'ashtaril kolami Ustadz. Kolam itu kedudukannya yang ashtari apa? Ashtari artinya apa dulu? Membeli. Membeli ya? Saya membeli. Ya. Saya akan membeli pulpen. Ini apa? Pena. Pulpen, berarti pulpen itu yang dibeli. Dia kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bi objek Ustadz. Ya, berarti kolama ya Ustadz ya? Ya. Sa'ashtaril kolama.
Ya, terus dirubah. Sa'ashtarihu. Ya, sa'ashtarihi karena di sini ada ya, yang lebih dekat. Dia bisa hu atau hi tergantung akhir kalimat sebelumnya itu ya. Karena di sini ashtari ada kasroh menjadi sa'ashtarihi. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke. Ya. Yang penting al-qalama dia sebagai maf'ul bih ya. Dia dibaca fathah. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Bu Fitri ya. Langsung. Boleh izin nyimak dulu Ustadz, Afwan baru join. Ya, siap. Oke, barakallahu fiik. Pak Fahmi Siregar silahkan nomor 5. Baik Ustaz. Sa'usa'iduki ya ukhti fi wajibi. Fi amali. Fi amali wajibi. Fi amalil wajibi. Fi amalil wajibi. Oke, ya. Berarti tadi yang berubah sa'usa'iduki ya, karena yang dibantu adalah ukhti, saudara perempuan. Oke, ahsan. Ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Pak Fahmi, Bu Fitria lagi. Bu Fitria nomor 6. Nah, Ustaz. Sa'usa'iduki ya ukhti fi amalil fatiri. Iya, oke, ahsan. Barakallahu fiik. Bu Widi silakan. Sa'usa'iduki ya ummi fi amal Coba diulang lebih awal. Ya. Sa'usa'iduki ya ummi fi amalin fatiri. Ya, oke, ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Nah, ini alhamdulillah semua sudah bisa menjawab. Ya. Semua bisa menjawab ketika apa? Ketika diberi pertanyaan. Nah, pertanyaannya jadi tidak setiap hari kita ditanya. Nah, karena itu kita harus membuat pertanyaan sendiri dan menjawab pertanyaan tersebut agar cepat lancar gitu ya. Pada asalnya kemampuannya hampir rata gitu. Ya. Walaupun ada yang aktif, ada yang kelihatan kurang aktif, tapi ketika ditanya kemampuannya hampir rata. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini, latihan-latihan ini yang akan menggali potensi kita. Apakah kita termasuk orang yang cepat mengerti, cepat menjawab, kemudian refleks kita itu cepat atau tidak? Ini akan dilatih dengan latihan-latihan yang ada di buku, kemudian mengembangkannya, ya, latihan tersebut. Terus terang saya dulu bisa berbahasa Arab, ya, artinya tuh lebih banyak ketika di rumah itu berimajinasi dengan kata-kata yang saya miliki. Jadi memikirkan kok ini seperti ini ya, coba dirubah seperti itu ya. Nah, ini tuh hal-hal yang sangat penting karena bisa jadi bagi seseorang, bagi penuntut ilmu ketika disampaikan oleh guru ya pada saat pertemuan proses belajar mengajar secara langsung kadang-kadang nggak terlalu nyambung. Tapi ketika di rumah baru Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya di rumah gitu. Oh, tadi itu seperti ini ya. Jadi sebenarnya ilmu itu kan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan datangnya kita ke kelas, datangnya kita ke kajian online itu adalah ikhtiar. Adapun yang memberikan hidayah, pencerahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim. Ya, kita sudah berusaha ya, masa kita tidak faham ya. Insyaallah semuanya
akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang tadi harus sering, nggak apa-apa berhayal dalam masalah bahasa gitu ya. Oh, kalau seperti ini, jadi istilahnya tuh tadi berimajinasi dengan kata-kata yang kita miliki. Kalau dirubah seperti ini gimana? Kalau berubah seperti itu gimana? Ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kualitas bahasa kita. Oke, kita akan lanjutkan ya ke latihan yang ketiga. Istabdil kama fil misalaini. Ya. Ubahlah seperti dua contoh berikut ini. Ammuka sayazuruna. Ya. Ammuka sayazuruna. Sekarang diganti huwa. Ya, yang diganti huwa ini adalah dhamir mutasilnya ya. Bukan fa'ilnya, bukan amnya ya, tapi ka-nya diganti dengan huwa. Ya. Kalau huwa kan tadi saya tulis huwa menjadi hu ya atau hi. Gitu ya. Kalau hiya menjadi ha. Ya. Ini tulisan saya bukan ya? Ada Ustaz. Ya, oke. Nah, ini enta gitu. Nah, na-nya menjadi diganti dengan anta. Nah, di sini ammuhu. Ya dia. Paman dia kan, di sini huwa. Pamannya akan sayazuruka, akan mengunjungimu. Mengunjungi sayazuru anta, ya. Ini harus jeli ya. Harus hati-hati. Terus di sini ana ya. Berarti hu-nya dicoret menjadi ana. Ana itu menjadi iya. Ami dan ana menjadi amun dan ana menjadi ammi. Kemudian ka-nya diganti dengan huwa, di sini huwa adalah hu. Ammi sayazuruhu, ya, pamanku akan mengunjunginya. Nah, ini bermain dengan kata-kata, berimajinasi dengan kata-kata yang kita miliki. Ya. Merubah-rubah, ya. Menerapkan sesuatu dengan yang lainnya. Ini akan bermanfaat sekali. Ya, dan ini adalah termasuk mungkin olahraga otak kita, ya. Olahraga otak kita. Oke, kita langsung ke saya sekarang Bu Zakia ya. Oke, silakan nomor 1, tafadhali. Hiya nahnu ammuha sayazuruna. Ya, ahsanti. Ammuha sayazuruna, ya. Paman dia perempuan, berarti mungkin pamannya Fatimah akan mengunjungi kami, ya. Ahsan. Oke. Bu Agita lagi, mudah-mudahan sudah tidak ada gangguan audio. Bu Agita silakan nomor 2. Masih ada gangguan ya? Oke. Ke Bu Ella silakan. Nomor 2 Bu Ella. Putus ya suaranya ya? Anti Bu Agita. Oh, Bu, ini kayaknya Bu Agita masih mengalami gangguan di audionya Bu Agita, jadi iya, suaranya tidak jelas, terputus-putus dan sangat besar ya. Coba kita alihkan dulu ke Bu Ella sambil menunggu audionya baik kembali. Oke, Bu Ella nomor 2 tadi. Saya zuruni. Iya, ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Ella ada Pak Fahmi Siregar, silahkan nomor 3. Baik Ustaz. Nahnu hiya. Maaf Ustaz. Ini
Iya, silakan. Nggak apa-apa. Santai. Paman Amuna, paman kami akan mengunjungi dia seorang perempuan. Oke, Hasan. Mungkin mau melamar kayaknya gitu ya. Oke, Asia ya. Iya, tafadhali. Iya, nomor 4. Ammuhu sayazuruki. Iya, ammuhu sayazuruki ya. Pamannya akan mengunjungimu ya. Mungkin dia juga bisa melamar gitu ya. Oke, Hasan. Sekarang Bu Widi ya, silakan. Ammuka sayazuru nah sayazuruna ya, oke. Hasan. Ammuka sayazuruna ya, pamanmu akan mengunjungi kami. Oke, Hasan. Alhamdulillah kita sudah menjawab beberapa latihan dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini terkait dengan tadi percakapan yang singkat tadi antara seorang ibu dengan anak perempuannya ya. Sekarang Bu Zakia silakan. Man sayazurul usrota yaumal ahad. Ya, yaumal ahad. Amun. Ya. Coba coba di itu jawaban bagus ya. Tapi dengan kalau didahului dengan keterangan yang diambil dari soal itu akan lebih sempurna. Nah, Ustaz. Sayazurul ya. Amun. Sayazurul amun al-usrota yaumal ahad. Iya, Hasan. Barakallahu fiik. Nah, itu itu lebih bagus ya. Walaupun amun saja itu sudah jawaban yang benar ya. Tapi memang kita sedang belajar bahasa resmi gitu ya. Bahasa resmi biasanya tuh diambil lagi dari pertanyaan beberapa kali. Saya zuru amun al-usrata yaumal ahad atau amun saya zuru usrata yaumal ahad, itu bisa ya. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Oke, setelah ini kita coba lagi Bu Agita, sudah baik audionya atau masih ada gangguan? Masih mungkin ya. Bu Agita masih mendengar suara saya? Ya, silahkan menjawab nomor 2. Oke, suaranya masih putus-putus, tapi insya Allah saya yakin ya bahwa kita bisa menjawab itu ya. Insya Allah bisa menjawab, cuma memang suaranya tidak terdengar, patah-patah, putus-putus ya. Barakallahu fiik. Insya Allah lanjut ke Bu Ella. Mungkin Bu Agita lebih keluar dulu mungkin Mas, baru nanti masuk lagi Bu Agita. Yeah. Mata ziarah. Iya. Yeah. Al-ziarah. Mata ziarah. Al-ziyaratu alal asya. Alal isya, alal asya. Alal asya'i ya. Alal asya. Ya. Kapan kunjungannya? Ya. Kunjungannya pada waktu makan malam ya. Oke. Dan ini biasa ya di negara Arab.
kita jarang sekali bertamu pagi hari. Jarang sekali, kecuali memang kalau misalkan kita sama teman ketemunya di masjid ya, sholat subuh. Setelah sholat subuh biasanya kalau ada yang ngajak sarapan, itu pun nggak di rumahnya, biasanya itu di apa? Kalau di kita tempat makan ya. Kalau di kita mungkin tempat sarapan seperti warung ya. Tapi keumuman kalau waktu ziarah itu setelah asar sampai malam. Makanya dalam percakapan ini, kapan ziarahnya? Ketika makan malam ya. Makan siang biasanya ada undangan pada hari Jumat gitu ya. Pada hari Jumat siang itu biasanya orang Arab mengosongkan waktu untuk menerima tamu ya. Dan itu adalah kebiasaan gitu ya. Kebiasaan, bahkan sesama tetangga pun biasanya bergiliran. Jumat ini makan di tempat saya misalnya. Itu di negara Arab sudah biasa undang-mengundang itu ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Ella, Pak Fahmi ya. Oh, Pak Fahmi keluar. Bu Fitria silakan. Nah, Ustaz. Ma yahduru ma'al ammi. Ya. Yahduru ma'al ammi zaujatuhu wa auladuhu. Iya, ahsan, barakallahu fiik ya. Yang akan hadir bersama paman adalah istrinya dan anak-anaknya. Tapi ini tidak diketahui istri yang mana. Itu biasanya paman ini istrinya bisa 2 atau 3. Yang penting sama istrinya aja ya. Oke. Yang keempat silahkan Bu Widi. Mada yuhibbul amu minat ta'am? Ya. Yuhibbul amu yuhibbul amu langsung ke jawabannya. Yuhibbu atau al-amu yuhibbu. Al-amu yuhibbu dajaja minat ta'am. Oke, ahsan ya. Atau bisa ammu yuhibbu ad-dajaja ya. Paman itu atau pamanku sangat suka dengan ayam. Dan ayam ini jadi ketika kita makan ayam, orang berilmu itu mendapat pahala lebih ya. Karena kenapa? Ayam ini adalah salah satu makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itu ketika Abu Musa al-Ash'ari mengundang beberapa orang dari kalangan tabi'in tentunya ya, dalam sebuah jamuan, jadi Abu Musa mengundang beberapa orang dan diriwayatkan di situ ada Anas bin Malik ya, bahwa ada seorang lelaki yang ketika melihat ayam itu kayaknya jijik gitu ya, dan dia bersumpah untuk tidak makan ayam. Kalau biasanya kalau sudah bersumpah tidak makan sesuatu, dia harus membayar kafarat ya. Tapi kata Abu Musa al-Ash'ari, ayo makan, jangan merasa jijik. Karena kenapa? Karena sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW memakan ayam. Jadi makanlah, karena itu adalah makanan Rasulullah SAW. Nah sekarang nih, kita di Indonesia saat ini, mungkin apalagi di kota-kota besar ya, ayam itu dalam seminggu mungkin beberapa kali. Jadi ketika makan ayam, apalagi suka ayam, diniatkan bahwa ini adalah kita memakan makanan kesukaan Rasulullah SAW. Hadisnya ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Oke. Kita lanjut ke Bu Zakia, silakan. Nomor 5. Maza tuhibbu zaujatul ammi minat ta'am. Ya. Tuhibbu zaujatul ammi al-fatura minat ta'am. Al-fatira. Al-fatira minat ta'am. Iya, ahsan ya. Jadi tante bibi itu menyukai fatira. Mungkin nanti ya kalau ini ibu-ibu ini atau bapak-bapak juga nanti berangkat umroh lagi, nanti ada di kota Madinah itu namanya Fatair Turki ya. Dia restoran, makanannya
makanan Turki. Di situ terkenal sekali yang namanya fatirah atau fatair. Dan di situ istimewanya pegawainya walaupun makanan Turki kebanyakan orang Indonesia. Makanya ini restoran yang familiar dikunjungi jemaah-jemaah haji yang berkunjung ke Madinah dan tidak terlalu mahal, kemudian bersih, cita rasanya Turki ya. Fatair namanya. Atau fatirah ataupun fatir ya. Dia roti ya tipis gitu ya. Seperti apa ya, roti India tapi di atasnya itu ada campuran daging cincang, kemudian keju dan makanan-makanan yang lainnya. Oke. Kemudian setelah Bu Zakia, mudah-mudahan. Sekarang Bu Ella ya, silakan. Baik Ustaz. Kaifa Sa'idu bintul ummaha Sa'idu bintul ummaha fi amalil fatirah. Ya, kaifa Sa'idu al bintu ummaha. Ya, jadi bagaimana anak perempuan itu akan atau apa yang akan dikerjakan atau yang ditolong ya, dibantu ya oleh seorang anak perempuan ini, apa yang akan dilakukan oleh seorang anak ini dalam membantu ibunya ya. Sama itu lagi ya. Sama satu lagi ya, wa i'adadi al-ma'idah. Wa i'adadi al-ma'idah. Iya, wa i'adadi al-ma'idah. Dia akan membantu membuatkan fatirah ya dan menyiapkan meja hidangan. Oke. Ahsan. Kemudian Bu Fitria. Nah, Ustaz. Ma wajibuka inda ziyarati ammiki li usratiki ya. Wajibi inda ziyarati li usrati i'dadul ma'idah. Iya, i'dadul ma'idah ya. Wajibi inda ziyarati ammi ya, i'dadul al-ma'idah. Jadi kewajiban saya ketika datang kunjungan paman saya ke rumah yaitu menyediakan hidangan makanan ya. Ini cukup. Barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir Bu Widi. Ini apa Ustaz tulisannya? Ini akmil ya. Jawablah artinya aku coba. Oh, jawabnya aku. Yes. Aku abi gitu ya. Apakah? Ya, aku abi. Aku abi. Huwa. Maksudnya huwa. Aku itu apa? Nggak tahu Ustaz. Aku itu akun. Saudara laki-laki. Abi ayahku. Berarti kan saudara laki-laki ayahku adalah ya. Oh, huwa. Oh, iya. Aku abi huwa ammu. Iya, Hasan ya. Aku abi huwa ammun ya. Atau bisa aku abi huwa ammi ya. Jadi saudara ayahku adalah pamanku ya. Boleh ammi atau amun ya. Oke, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah kita sudah menjawab beberapa latihan ya di dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan sekali lagi latihan-latihan ini bisa mengembangkan kualitas berbahasa kita. Kemudian saya ingatkan lagi untuk berimajinasi dalam menggunakan bahasa-bahasa yang kita miliki. Kemudian sering mencocokkan, mengganti ya domir-domir yang ada dengan domir yang lainnya, sehingga kita lebih cepat untuk atau refleks kita lebih cepat untuk merubah domir
dari satu domir ke domir yang lainnya. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Kemudian terakhir saya mohon maaf karena tadi ada gangguan sedikit ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Jazakumullah khair. Wa iyyakum.